Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Marzuki, dosen yang akan mengikuti seleksi Sordos pada gelombang 1 tahun 2025. Untuk rumpun ilmunya itu pendidikan IPA, tapi karena saya itu lulusan S2-nya kimia murni, maka mata kuliah pokok yang saya pilih adalah unsur dan senyawa yang berkaitan dengan konten kimianya. Kemudian untuk saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 di jurusan atau di prodi S3 Pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Tadi sedang tugas belajar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS dari mata kuliah unsur dan senyawa. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai penilaiannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang learning management system, konten-konten yang ada di dalam course dari mata kuliah unsur dan senyawa tersebut. Kemudian memperlihatkan beberapa contoh kuis dan tugas dari mahasiswa. Dan yang terakhir memperlihatkan UTS dan UAS-nya seperti apa. Kemudian diakhiri dengan video micro teaching yang real langsung di kelas selama sekitar 17 menitan. Yang pertama untuk RPS-nya, ini untuk RPS-nya sesuai dengan format dari RPS di Universitas Negeri Malang. Untuk SCPL-nya seperti yang dilihat di layar, yaitu mampu menguasai ilmu kimia dasar dengan menggunakan hakikat sains atau NOS, Nature of Science, sebagai bekal kemampuan merancang pembelajaran IPA SMP yang inovatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi lokal dan perkembangan IT. Nah, dari SCPL ini saya menurunkannya menjadi 3 CPMK ya. CPMK dengan kode 5.1 sampai 5.3. Untuk CPMK 5.1 dan 5.2 itu berkaitan dengan CPMK untuk teoretiknya. Sedangkan untuk CPMK 5.3 itu berkaitan dengan praktikumnya. Karena untuk mata kuliah unsur dan senyawa ini itu gabungan antara teoretik dan praktikum. Kemudian untuk sub CPMK-nya, untuk sub CPMK 5.1 tadi itu diturunkan menjadi 9 sub CPMK. Ke-9 sub CPMK ini masuk dalam kategori kimia anorganik. Sedangkan untuk CPMK 5.2 itu diturunkan menjadi 2 sub CPMK yang semuanya masuk dalam kategori kimia organik. Sedangkan untuk CPMK 5.3 itu tidak diturunkan menjadi sub CPMK karena 5.3 itu hanya fokus pada praktikum saja. Untuk deskripsi isi mata kuliahnya dalam dokumen kurikulum seperti ini: unsur dan senyawa golongan utama, unsur dan senyawa golongan transisi, dan yang terakhir senyawa organik. Ini untuk rujukannya, ada materi di e-learning yang saya buat sendiri, kemudian ada beberapa buku dan ada beberapa video dari platform YouTube yang relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa. Nah, untuk pertemuannya sendiri, untuk pertemuan 1 dan pertemuan kedua itu hanya membahas secara teoretik. Pertemuan pertama itu berfokus pada struktur atom dan tabel periodik unsur, dan pertemuan kedua ini berfokus pada teori VSPR, kemudian hibridisasi molekul dan geometri molekul. Nah, nanti untuk simulasinya itu menggunakan yang pertemuan kedua. Pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua ini full penjelasan berasal dari dosen dan ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk pertemuan ketiga, ini mahasiswa mulai melakukan presentasi secara berkelompok sesuai dengan penugasan topiknya masing-masing. Dan ini ada sekitar 7 topik yang harus mereka presentasikan di dalamnya. Jadi ada 7 kelompok yang bertugas dan masing-masing akan bertugas sesuai dengan minggu
yang menjadi plotting materi topik masing-masing. Kemudian ada 5 percobaan yang akan mereka lakukan, dan itu tidak ada mahasiswa yang bertugas untuk presentasi di minggu percobaan tersebut. Nah, ini untuk penjelasan RPS-nya, sedangkan untuk penilaiannya itu di bagian bawah. Ya, saya langsung masuk ke bagian rencana penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya sebenarnya untuk bagian teoretik yang 7 pertemuan dan 2 pertemuan di awal itu, pertemuan 1 dan pertemuan kedua, itu ada kuis yang mahasiswa harus lakukan, diisi pecar. Kuisnya itu berupa pilihan ganda sesuai dengan topik masing-masing, dan tidak hanya mengerjakan kuis saja, nanti mereka harus mengupload penjelasan atau bukti kerja dari kuis tersebut, sehingga nanti akan dicocokkan apa yang mereka jawab pada kuis diisi pecar atau LMS tersebut dengan apa yang mereka upload sebagai bukti pengerjaannya. Jadi nilai yang muncul di kuisnya itu bisa saja berubah seperti itu kalau bukti pengerjaannya tidak benar. Kemudian untuk praktikum itu mereka akan melakukan pretest sebelum praktikum, kemudian menulis laporan setelah praktikum. Nah, itu juga ada bobot penilaiannya. Selain itu, pengerjaan PPT, kemudian presentasi topiknya, dan keaktifan diskusi dalam kelas itu juga dinilai sesuai dengan bobot yang ada di rencana penilaian ini. Sedangkan untuk UTS dan UAS ya, itu bentuknya tes tulis esai yang dilaksanakan di luar LMS alias offline tatap muka, dan bobot dari keseluruhan penilaian tersebut adalah 100. Nah, ini salah satu contoh dari LMS si pecar untuk course unsur dan senyawanya. Di sini mahasiswa sudah bisa mengakses RPS, kemudian PPT-nya, jadwal praktikumnya, laporan praktikum formatnya seperti apa, kemudian penonton praktikumnya juga sudah ada, serta video dari platform YouTube yang tadi masuk ke dalam RPS-nya sebagai referensi pembelajaran mahasiswa. Nah, di sini sudah ada juga forum diskusi yang bisa mereka gunakan kalau mereka punya pertanyaan secara asinkronus. Kemudian ini kuis yang saya maksud tadi dan bukti pengerjaannya. Nah, mungkin saya perlihatkan salah satu kuis dan bukti pengerjaan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Ini untuk kuis pertemuan ketiga ya. Jadi bentuknya pilihan ganda seperti ini previewnya. Mereka sisa memilih jawabannya, kemudian nanti di akhir itu akan keluar nilainya, jadi auto grading dari sistem. Nah, kurang lebih auto gradingnya hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan nanti dikonversi ke skala 100, jadi dari sistem sudah ada nilainya. Nah, nanti nilai ini akan dicocokkan dengan bukti pengerjaan yang mereka upload, contohnya seperti ini. Nah, misalnya mahasiswa ini sudah mengupload bukti pengerjaannya, itu saya nilai di luar LMS, apakah benar hasil bukti pengerjaan ini sesuai dengan kuis yang tadi. Kalau tidak sesuai, maka akan ada perubahan atau revisi nilai. Jadi mereka tidak bisa asal nyontek pekerjaan temannya, tapi bukti pengerjaannya ya harus ada. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya, itu bentuknya esai, kurang lebih seperti ini rubriknya dan soalnya, serta bobotnya. Kenapa saya pilih esai? Karena ini mata kuliah yang mengkombinasikan antara teoretik dan praktikum, sehingga mereka harus memahami betul kontennya sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada mereka, apalagi mahasiswa tersebut adalah calon guru IPA. Miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa bisa saja diteruskan pada peserta didiknya nanti ketika mereka mengajar. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai RPS, kemudian sistem penilaian, LMS, dan TSUAS yang ada di mata kuliah unsur dan senyawa. Selanjutnya, saya akan menampilkan video micro teaching untuk pertemuan kedua dengan topik teori VSPR, hibridisasi, dan geometri molekul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Menjelang mulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teori ikatan kimia. Ya, kalau ada di lokasi kerjanya, silakan dibuka. Di bagian RPS-nya itu sudah ada di atas. Ya, sudah ada di atas. Untuk mata kuliah hari ini, hal yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara menentukan domain ikatan dan non-ikatan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan teori VSR. Ya, sebentar kita lihat teori VSR seperti apa. Nah, kalau kalian sudah mengecek si ujarnya, itu di bagian pertemuan kedua itu saya sudah mengupload 2 PPT. Ya, silakan kalian buka PPT yang pertama, yang teori VSR dan geometri molekul. Di PPT pertamanya, ya, di PPT yang pertama, kalau kalian lihat pada slide kedua, ya, sini ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan videonya. Yang pertama, apakah atom BE dapat pada molekul BeSel2 mengikuti kaidah Octet? Kemudian apa bentuk geometri dari BeSel2, ya, itu BeSel2. Kemudian mengapa molekul BeSel2 itu membentuk sudut ikat 180 derajat dan bukan sudut 90 derajat. Kemudian terakhir, apakah ikatan tunggal dan ikatan rangkap menghasilkan bentuk geometri yang berbeda jika diasumsikan jumlah atom yang terletak pada atom pusatnya sama. Nah, untuk bisa menjawab 5 pertanyaan ini, silakan kalian nonton video yang ada di si kejarnya. Jadi ada video pertama, ya, ada pertemuan kedua, silakan kalian lihat. Setelah kalian melihat video isi penjarahan tersebut, kalian pasti sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada pada slide kedua di PPT-nya. Nah, sekarang pertanyaan pertama mengenai apakah BE atau BE pada molekul BeSel2 itu mengikuti kaidah Octet. Ada yang bisa jawab? Oke, apa jawaban yang pertama? Tidak mengikuti kaidah Octet karena BE cuma mempunyai elektron valensi 2 sehingga dapat hanya menghasilkan 4. Oke. Kalau Cl-nya? Cl-nya itu mengikuti kaidah Octet. Karena sesuai dengan kaidah Octet yang bisa memenuhi 8.
kaidah oktet itu di CR itu kan golongan 7. Ya. Elektron valensinya itu 7. Ketika mengikat elektron itu nanti bisa menghasilkan 8. Oke, jawabannya tadi sudah benar ya. Untuk yang atom Be dalam molekul BeSel2 atau berhelium klorida, ya, kalau kalian lihat Be-nya itu memiliki elektron valensi 2 ya. Dia memiliki elektron valensi 2. Karena dia merupakan golongan 2A ya. Kemudian dia mengikat Cl. Cl itu golongan 7A. Golongan 7A itu memiliki elektron valensi 7. Jadi kalau dia mengikat seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk atom Cl-nya itu mengikuti kaidah oktet. Ya. Total elektron valensinya 8. Sedangkan berhelium golongan yang perhatikan itu tidak mengikuti kaidah oktet. Hanya memiliki 4 elektron valensi setelah mengikat 2 atom Cl. Jadi jawaban temannya sudah benar. Oke, sekarang untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi mintanya apa bentuk geometri molekul dari berhelium klorida? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 2? Oke, jawabannya apa? Jadi BeCl2 itu menghasilkan molekul linear karena atom pusatnya yaitu Be mengikat 2 atom Cl. Mengikat 2 atom Cl. Jadinya nanti linear ya. Linear berarti dia akan berada dalam garis. Oke. Jawaban dari temannya tadi sudah benar ya. Kalau kita lihat dari strukturnya tadi, ya, struktur realisnya di atas, ini sudah ketahuan. Kalau berhelium itu akan mengikat 2 Cl pada sisi kiri dan kanannya ya. Nah, karena kalau kita lihat, rumusnya pasti geometrinya di linear, karena lurus kan. Nah, alasan yang ketiga itu kenapa dia geometrinya linear itu dari jawaban yang nomor 3 ya. Nomor 3 tadi menanyakan kenapa BeCl2 geometrinya itu linear dan membentuk sudut ikat 180 derajat. Kenapa bukan 90 derajat? Ada yang bisa? Ada yang bisa untuk nomor 3? Oke, silakan dijawab. Kan itu BeCl2 seperti yang jawaban nomor 2 itu kan molekul linear sehingga terdiri dari 3 atom dan mengikat 2 atom dan 2 atom ini saling menjauh. Dan jarak terjauh ini adalah 180 derajat. 180 derajat. Memang dia harus memposisikan diri paling jauh ya. Iya. Karena kalau kita perhatikan ternyata ikatan dari kedua atom tersebut tadi itu kan merupakan elektron ya. Elektron itu pasti sifatnya akan tolak menolak, sehingga yang paling stabil ya posisi yang paling jauh. Khusus untuk dua kata itu yang paling jauh adalah pada sudut 180 derajat. Jawaban dari temannya tadi sudah benar ya. Jadi kalau BeCl2 itu strukturnya linear, itu sudut ikatnya 180 derajat. Itu dalam posisi paling jauh, di mana nanti tolakan antara elektron ikatan yang digunakan untuk mengikat kedua Cl pada Be tadi itu paling minimum tolakannya. Kalau jadinya 90 derajat, otomatis sudut yang satunya pasti berapa? 180 tambah 90 derajat jadinya kan? 170. Mungkin kalau bagian atasnya 270 itu tolakannya sedikit, tapi yang sudut 90-nya kan? Jadinya tolakannya sangat besar ya, sehingga harus memang 180 derajat. Nah, oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 itu ada nggak perbedaan geometri molekul kalau misalnya ikatannya itu bukan tunggal, tapi ikatan rangkap? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Oke, silakan dijawab. Jawabannya tidak, karena ikatan rangkap dan ikatan tunggal itu tidak mempengaruhi bentuk geometrinya, tapi yang mempengaruhi itu adalah jumlah atom pusat. Jumlah atom pusat. Jumlah atom yang terdekat pada atom pusatnya ya, tapi jenis ikatannya dia tidak akan mempengaruhi. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari keempat pertanyaan yang ada di slide kedua PPT-nya ya. Sekarang kita coba cek sedikit geometri molekul yang tadi kita bahas itu seperti apa sih. Nah, kalau dari teori VSEPR ya, valence shell electron repulsion ya,
itu kalau kita lihat ternyata elektron itu dengan elektron lain pasti akan saling tolak menolak. Ya. Karena dia muatannya sama-sama negatif, ya, akhirnya dia akan saling tolak. Nah, kalau misalnya elektronnya elektron bebas nggak ada masalah, dia akan saling menjauh. Ya, jadi permasalahan adalah kalau elektron tersebut kita gunakan dalam ikatan antar dua atom. Ya. Tidak mungkin nanti elektronnya akan hilang, ya, akan lepas dari ikatannya, nggak mungkin, ya. Sehingga salah satu caranya adalah dia akan memposisikan dirinya di mana energi tolakan itu paling minimum, ya, yang berarti akan saling menjauhi satu sama lain. Nah, ini pasti akan membentuk struktur yang berbeda. Kalau misalnya atom pusatnya mengikat dua atom yang lain, atau misalnya atom pusatnya mengikat 3 atom, atau 4 atom, atau 5 atom, atau 6 atom, pasti akan sudut ikatnya atau posisi dari elektron ikatannya itu akan berbeda. Ya. Sekarang kalau kita lihat, ya, kalau kalian lihat di PPT-nya itu sudah ada rangkuman mengenai struktur dari geometri molekul. Kalau kalian melihat yang pertama, tadi kita sudah dapat contohnya, ya. Yang contohnya itu apa? BeCl2. Ya. Kalau BeCl2 tadi strukturnya linear, ya. Karena tadi yang diikat hanya 2, sehingga sudut yang paling jauh satu sama lain itu 180 derajat. Sedangkan kalau misalnya dia mengikat 3, ya, mengikat 3, nah kita kan lihat satu lingkaran itu berapa? 360 derajat. Kalau misalnya kita bagi jadi 3 daerah, berarti nanti akan jadi 120 derajat. Sehingga strukturnya bukan lagi linear, tapi jadi segitiga planar atau segitiga sama sisi. Ya. Kemudian kalau dia 4 yang diikat oleh atom pusat, nanti dia akan memposisikan strukturnya menjadi seperti tetrahedral. Tetrahedral itu dapat diputar. Semua sudut ikatnya itu 109,5 derajat. Itu sudah yang paling maksimum. Satu sama lain pasti sama. 109,5 derajat. Kalau atom pusatnya mengikat 5 atom yang lain, ya, nah ini akan menjadi 2 daerah. Kalau misalnya saya anggap sebagai atom pusat, ya, di bagian horizontalnya itu ada 3 yang diikat, ya, ada 3 atom yang diikat. Sehingga kalau ada 3 atom yang diikat, kalau kita lihat satu lingkaran itu 360 derajat, berarti masing-masing sudutnya 120, ya, ini 120. Ini namanya bidang ekuatornya, ya. Sedangkan yang sisanya, yang 2-nya itu diikat pada garis aksial yang vertikal dari atas ke bawah, satu di atas, satu di bawah. Kalau kita lihat sudutnya satu sama lain pasti 180 derajat, ya, itu kalau satu sama lain. Yang bidang, yang garis aksialnya. Sedangkan ekuatornya itu 120 derajat. Tapi kalau antara aksial dengan ekuator pasti sama semua. Berapa? 90 derajat. Situ ya. Karena satu aksial, satu ekuatorialnya. Ya. Sedangkan kalau misalnya atom pusatnya itu mengikat 6 atom, jadinya tetrahedral. Sudutnya berapa? Nah, sudutnya berapa kira-kira? Yang di horizontal itu kan ada 4, ya. Kalau ada 4 berarti berapa? 90. Yang di atas juga, yang di aksial ekuator 90 semua sudutnya 90. Kalau oktahedral, ya, sehingga diputar bagaimanapun akan sama, ya. Mungkin itu untuk geometri molekul. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, pertanyaannya apa? Kalau misalnya atom pusatnya ada 3 itu bagaimana Pak ikatannya? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Oke, pertanyaan dari teman ini cukup bagus. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya atom pusatnya ada 2? Ingat, kalau dia memiliki atom pusat kuat, berarti tidak ada lagi yang bertindak sebagai atom pusat. Ingat, atom pusat itu hanya 1. Ketika dia lebih dari 1, maka geometri standar yang ada di atas tidak berlaku lagi. Ya. Nanti bentuknya akan berbeda lagi, bukan lagi geometri yang standar. Dan itu sulit dipelajari. Ya, sulit dipelajari. Kenapa?
Karena tiap molekul yang tidak memiliki atom pusat itu geometrinya itu acak. Ya. Kalau kalian pernah belajar tentang kimia komputasi atau pernah lihat gambar-gambar struktur kimia di Google, kalau misalnya kalian cek ya, biasa bentuknya kan aneh-aneh ya. Ada yang terpilih, ada yang seperti apa. Memang seperti itu bentuk geometri yang tidak memiliki atom pusat, jadi dia acak. Beda kalau misalnya dia memiliki atom pusat, maka dia akan mengikuti kaidah geometri molekul berdasarkan teori VS yang kita sudah jelaskan di atas. Paham ya? Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Ya. Jangan lupa nanti kalian cek si kerjanya, karena saya sudah berikan kuis. Jangan lupa juga diupload bukti pengerjaan. Ya. Nanti kalian kerjakan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya. Mohon diperhatikan baik-baik karena nilai kuis ini akan kita masukkan dalam nilai akhir. Kalian sudah ada kontak perkuliahan, bentuknya berapa kemarin? 40%, ya. Nilai tugas 40%. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.